Episode 67. Pendarahan. Adam terlihat semangat hari ini. Pria itu berjalan memasuki area rumah sakit dengan senyum mengembang yang tidak pernah lepas dari bibirnya. "Selamat pagi, dokter," sapa beberapa perawat dan karyawan rumah sakit. "Selamat pagi," jawab Adam masih dengan senyuman yang memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Dokter, sepertinya baru menang undian." "Ya," tanya salah seorang dokter pria yang sedari tadi melihat dokter Adam tersenyum terus. Adam berhenti dan menatap sahabatnya itu. "Aku baru memenangkan hadiah dokter, tapi bukan rumah atau mobil," jawab Adam masih tersenyum. "Lalu hadiah apa? Uang 1 miliar?" "Bukan." Jawaban yang kurang tepat. "Tiket liburan keliling dunia." Adam masih menggeleng. "Kenaikan jabatan?" "Bukan. Hadiah ini adalah hal yang sangat spesial di dalam hidupku," jawab Adam. Ayolah. Semuanya nggak ada yang benar. Padahal itu semuanya sudah termasuk hadiah besar." "Dok," ucap dokter pria itu. "Kalau spesial di hidup dokter Adam pasti calon istri." "Iya kan?" sahut salah seorang yang juga menyimak. "Nah, betul." Adam mengangkat jempolnya dan diarahkan kepada orang yang menjawab dengan benar itu. Karena sepertinya jalan untuk mendapatkan Fitria sudah terbuka lebar. "Wah, kalau itu sih aku juga mau, dok. Dikasih hadiah pendamping hidup untuk selamanya. Asli jomblo itu sangat tidak enak." Adam tertawa terbahak mendengar ucapan sahabat sesama profesi itu. Sejurus kemudian dia melihat seseorang yang sangat tidak ia suka. Reno datang dan berjalan masuk ke dalam rumah sakit dengan wajah yang terlihat muram. Tiba-tiba Reno mengejar seseorang yang baru saja masuk ke dalam lobi rumah sakit yang tidak lain adalah Fitria. "Fitria, tunggu!" seru Reno menghampiri gadis itu. Fitria sedikit terkejut, kemudian memasang tampang yang datar dan dingin. Adam yang melihat itu langsung berjalan menghampiri Reno yang sedang mencegat Fitria. "Maaf dokter Reno, jangan halangi jalan saya," ujar Fitria, "tapi aku mau ngomong sama kamu." Adam yang melihat itu langsung menarik lengan Reno. "Dokter Fitria sudah tidak ingin bicara padamu lagi." "Dokter Reno," ucap Adam penuh penekanan, "tolong jangan ikut campur urusanku dan Fitria dokter Adam. Aku harus menjelaskan padanya." "Tidak perlu dokter Reno, semuanya sudah jelas. Aku juga sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi," sela Fitria. "Tapi sudah dibilang tadi kalau dokter Fitria tidak ingin mendengar penjelasan darimu," ucap Adam. "Sepertinya dokter Adam terlalu ikut campur. Memangnya Anda siapanya dokter Fitria?" "Aku adalah calon suaminya. Mulai dari sekarang, dokter Fitria bukan barang yang bisa dipermainan. Jadi mulai saat ini jangan pernah mengganggu dokter Fitria lagi. Ayo." Dokter Adam menggandeng tangan dokter Fitria dan pergi dari hadapan dokter Reno. "Sial," umpat Reno kesal. Semua rencananya berantakan gara-gara semalam dia kepergok Fitria sedang makan malam di restoran Jepang dan bermesraan dengan wanita lain yang masih menjadi kekasihnya itu. Bahkan Fitria jelas-jelas mendengar kalau Reno hanya akan memanfaatkan Fitria yang notabene adalah anak dari pemilik rumah sakit tempatnya bekerja. Fitria melamun dengan tatapan lurus ke depan. Pandangannya kosong meratapi serpihan rasa sakit yang menghujam hatinya. Saat dirinya sudah berusaha melupakan Adam dan menyambut Reno yang selama ini begitu perhatian dan pengertian tetapi malah menusuk dari belakang. Tok, 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 ceklek. Pintu ruangan terbuka. Adam masuk sambil membawa sebuah bunga dan kotak persegi di tangannya. "Selamat siang, Dokter Fitria, apa sedang sibuk?" Fitria hanya memandang Adam dengan tatapan malas. Rasanya hatinya sudah beku melihat para makhluk yang bernama pria. "Ini buat kamu. Jangan sedih terus ya. Nanti cantiknya hilang loh." Adam meletakkan bunga dan kotak persegi itu di meja Fitria karena gadis itu tidak merespon sama sekali. "Terima kasih, dokter. Saya ke toilet sebentar." "Sebaiknya dokter Adam keluar saja," ucap Fitria bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi. Benar-benar acuh.
Batin Adam, kamu harus berjuang untuk meluluhkan hati Fitri ya. Kamu pasti bisa. Gumam Adam menyemangati dirinya. 2 bulan kemudian, Aake, Sandi mendengar teriakan di dalam kamar mandi dan suara itu sangat dia kenal. Aulia. Sandi langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi dan melihat istrinya sudah duduk di pinggiran bathtub. Mas, sakit? Aulia memegang perutnya. Sayang, tenang, kamu tidak apa-apa kan? Sandi langsung menggendong sang istri. Pada saat tubuh Aulia diangkat, tiba-tiba ada noda merah di bawah tempat itu. Sayang, bajumu berdarah. Sandi panik. Dia langsung berlari keluar ketika menyadari daster Aulia sudah berwarna merah di bagian bawahnya. Sandi, Aulia kenapa? Seru nenek. Sari melihat cucunya menggendong istrinya dan berjalan tergesa. Siapkan mobil, seru Sandi. Para penjaga yang mendengar itu langsung bersiap-siap. Kepanikan terjadi karena nenek melihat daster Aulia berwarna merah. Sandi, apa yang terjadi? Sandi juga gak tahu nenek. Sebaiknya kita pergi ke rumah sakit sekarang. Sandi langsung masuk ke dalam mobil dan langsung menyuruh sopir melakukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sandi langsung meminta tolong dokter Fitria yang memang sudah dia hubungi pada saat di perjalanan. Tolong istriku dok. Iya pak, saya akan usahakan. Sepertinya Aulia mengalami pendarahan akibat terjatuh. Nanti kami akan mengambil tindakan setelah memeriksa kondisi janin dan ibunya. Bersambung.